Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di minggu kedua ini atau di lesson kedua kita kali ini, kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan analytical exposition text. Apa sih analytical exposition text itu? Di sini tertulis, "This is a type of text that is to persuade the audience to intending to look at the issue with your perspective." Yang mana maksud dari definisi ini adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa suatu fenomena atau peristiwa itu memang menarik untuk dibahas. Nah, di analytical exposition text itu sendiri, kita karena di sini ada kata your perspective ya, kita benar-benar digodok atau dituntut untuk mengemukakan pendapat kita terhadap suatu hal. Contohnya seperti kemarin. Kemarin kalian saya beri beberapa gambar terkait dengan global warming. Dan kalian saya minta untuk memberi tanggapan terhadap gambar-gambar tersebut. Nah, itu adalah bagian dari proses critical thinking yang akan kita gunakan di analytical exposition ini. Lalu di sini ada beberapa poin nih yang harus kita ketahui sebelum maju lebih lanjut gitu. Yang pertama nih, to make the persuasion stronger. Katanya untuk membuat orang yakin itu lebih benar-benar lah, benar-benar yakin gitu. Kita katanya mesti memberikan argumen atau alasan-alasan dasar kenapa ini tuh harus kayak gini. Contoh, kemarin aja nih, kasus yang kemarin tentang Omnibus Law. Omnibus Law. Nah, di sini kita mau ngomongin masalah dampak negatif dari Omnibus Law itu sendiri. Nah, buat ngomongin hal tersebut, maaf, karena di sini kita ngomongin analytical exposition, yang artinya berarti kita mengajak orang buat buat setuju atau tidak setuju dengan apa yang kita argumentasikan. Contoh tadi tentang penolakan Omnibus Law, yang dimana berarti kita dampak negatif tentang Omnibus Law yang dimana berarti kita dalam hal itu menolak secara tegas atau tidak setuju dengan adanya Omnibus Law. Kita harus bisa ngajak orang lain buat sama-sama tidak setuju dengan kita gitu. Sama-sama nggak setuju dengan Omnibus Law maksudnya. Nah, buat bikin orang yakin dengan argumen kita atau ikut nggak setuju dengan Omnibus Law sama dengan kita, itu kita penting memberikan argumen yang tepat dan yang betul atau fakta lah yang diberikan. Itu hal yang paling penting. Dan yang kedua, teks ini tuh biasa ditemukan di speeches or lecturer, editorials, legal defense, letters, political leaflets, essay, and newspaper article. Siapa bilang sih kalau misalkan pidato itu nggak butuh structure? Nah, ini Wong di sini ditulis katanya analytical exposition itu biasa digunakan buat speeches atau pidato. Ya soalnya gimana ya kalau misalkan kita pidato pakai analytical exposition atau kita bikin kerangkanya dulu di analytical exposition gitu. Itu tuh bakal kerasa engagement atau uh, aura dari si orang yang berbicara tuh kerasa gitu. Kita tuh jadi tertarik dan mungkin kita bisa aja jadi ikut-ikutan setuju atau ikut-ikutan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh si pembicara tersebut. Dan yang paling penting sih buat analytical exposition ini tuh khususnya buat kalian itu tuh buat essay. Kan siapa tahu nanti kalian pengen ngelamar beasiswa atau kalian pengen masuk ke universitas tertentu, itu pasti kalian kan diminta buat bikin
essay gitu. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke structure of analytical exposition text. Di sini titel nggak perlu kita bahas lah ya, ada semua teks juga butuh titel. Kita masuk nih, yang pertama ada introduction, katanya untuk analytical exposition tuh. Terus ada body, ada conclusion. Di introduction dulu deh. Introduction state the thesis statement of your text. Thesis statement, apa sih itu thesis statement? Thesis statement itu kawan-kawan semacam kalimat pembuka, sama dengan kalimat pembuka yang lain, tapi di situ memang menunjukkan pokok bahasan yang akan kita bahas. Kalau kita bahas global warming, ya tulis tentang global warming dulu di situ sedikit. Kalau kita bahas tentang apel, tulis dulu apa itu apel di situ sedikit. Kita bahas tentang pisang, tulis juga dulu tentang pisang di introduction itu sedikit. Nah, di introduction itu kan berarti yang namanya kalimat pembuka itu kan yang paling penting ya. Di situ kita harus bisa nge-engage atau ngebikin si pembaca itu tertarik dengan apa yang mau kita bahas kali ini. Nah, buat bikin si pembaca itu tertarik dengan apa yang kita bahas di sini, kita harus menunjukkan sedikit keberpihakan kita. Misal ya contoh. Tadi kita ambil lagi tentang apel. Apel itu ada dua pendapat, ada apel bagus untuk kesehatan dan buruk untuk kesehatan. Nah, kali ini kita bakal bahas apel yang baik bagi kesehatan. Introduction pertama, kita bahas apa itu apel dulu. Nah, pas mau di ujung-ujung di kalimat-kalimat akhir, kita masukin ke situ bahwasannya apel memiliki manfaat yang diantaranya untuk mata, kulit, dan pencernaan. Contohnya kita sebutin tuh tiga dampak positifnya, yaitu mata, kulit, dan pencernaan. Udah titik di situ teh kasih. Langsung kita loncat ke body. Di body ini, yakni paragraf-paragraf selanjutnya, itu tuh isinya pendapat. Tuh, di situ ditulis juga a series of arguments to convince the audience. Argumen-argumen kita sesuai dengan tesis tadi atau yang bisa disebut dengan yang mendukung ke tesis tadi. Tadi kan kita sebutin dampak positifnya itu apa aja? Mata, pencernaan, tadi itu sama satu lagi apa ya? Mata, pencernaan, kulit. Nah, di body yang pertama, kita di argumen yang pertama, kita masukin yang baik untuk mata itu apel itu kayak gimana kita jelasin, misal punya kandungan vitamin ini yang bagus kena matanya. Langsung kita masuk lagi ke argumen kedua yang ngedukung tadinya itu yang ke pencernaan, apelnya gini dan seterusnya. Jadi si body ini tuh paragraf-paragrafnya itu ya paragraf pendukung ke tesis statement itu atau ke permasalahan yang lagi kita bahas itu. Dan di argumen ini tuh sendiri, selain dari kita memasukkan opini-opini kita pribadi, kita juga harus memperkuatnya dengan opini-opini para ahli atau apapun itu. Tapi memang disarankan dari para ahli sih, karena kan orang yang kredibel bikin supaya orang tuh percaya dengan apa yang sedang kita sampaikan gitu, atau dengan teks kita. Jadi orang tuh ada ketertarikan kan kalau misalkan kita ngutipnya dari para ahli. Nah, lalu selanjutnya adalah conclusion. Ini yang paling akhir sih. Conclusion atau Indonesianya kesimpulan. Jelas. Kita nyimpulin balik atau ngulang lagi atau menekankan kembali tentang tesis alias kasus yang lagi kita bicarakan di sini, dan menekankan poin-poinnya biar jelas dan gamblang gitu. Dari inti dari keseluruhan itu apa maksudnya. Begitu.
Baik, sekarang kita maju ke teks yang sempat saya berikan kemarin. Di sini kita bakal bongkar teks ini sesuai dengan structure text of analytical exposition text. Nah, kita lihat nih, yang pertama ini tuh apa coba disebutnya? Yap, betul sekali, di sini itu adalah introduction. Yang namanya intro itu udah pasti di awal ya, nggak ada intro atau pembukaan di akhir. Kalau di akhir kan namanya penutup. Jadi udah jelas, ini introduction yang awal itu. Namun, di samping itu, kita harus buktikan nih. Tadi katanya kan introduction itu ngebahas tentang pokok permasalahan yang bakal kita bahas ke bawahnya. Kita lihat nih pokok permasalahannya apa. Oh, ternyata permasalahannya adalah tentang global warming. Tuh di sini global warming dimention lagi, dimention lagi, dimention lagi, dan dampak buruknya. Jelas sih di sini. Kalau kita baca secara detail, kalian baca secara detail, di sini kan si awalannya itu ngomongin tentang global warming sebagai serious problem. Nah, ini nih, serious problem. Yang mana di sini posisi si penulis atau keberpihakan si penulis itu kepada penolakan akan global warming itu sendiri. Karena kan di sini dia ngomongin tentang dampak negatif dari global warming ya. Berarti dia itu menolak dengan adanya global warming, alias mengingatkan kita untuk aware terhadap global warming itu sendiri. Karena global warming adalah masalah yang serius dan menyebabkan banyak kerusakan seperti gagal panen, nih, seperti gagal panen nih ini, terus lambatnya ekonomi, penurunan hutan, dan beberapa dampak yang lainnya. Di sini si tesisnya ini sih. Nah, global warming is a serious problem, itu si tesisnya. Lalu di sini kita mulai maju nih ke argumentasi. Ke argumentasi atau ke badinya yang berisi serangkaian argumen-argumen. Ini yang pertama adalah argumen terkait dampak serius dari global warming itu sendiri. Di yang pertama ini si penulis membahas tentang dampak buruk dari global warming, yakni bagian dari industrializing gitu, atau industrialisasi di berbagai macam sektor, utamanya yang membuat air jadi tercemar, katanya udara juga tercemar, dan efek rumah kaca yang bikin atmosfer kita jadi rusak. Lalu yang kedua nih, tentang deforestation atau gundulnya hutan, yang salah satu contohnya dia bawa Indonesia katanya. Yang mana kita ketahui Indonesia memang, khususnya di Kalimantan, itu bisa disebut pelaku penggundulan hutan yang agak lumayan, kalau dianggap besar, sah gak sih ya? Ya pokoknya gitulah, di dunia itu lumayan ngerusak gitu Indonesia tuh. Karena kan di Kalimantan sana kita bikin katanya buat, nah ini buat kelapa sawit. Jadi kita banyak ngegundulin hutan buat kelapa sawit, terus minyak kelapa dan yang lain-lainnya gitu. Nah di sini bikin dampaknya tuh yang paling kerasa panas gitu. Tuh, during hot days katanya jadi panas ya. Terus kalau dari hujan tuh jadi hujan banget. Maksudnya hujan bangetnya disertai angin dan badai itu ya bisa bikin banjir lah. Gak ini aja, gak normal saya. Dan ini juga berdampak kepada ekonomi. Ya gimana nggak berdampak ke ekonomi itu, kalau misalkan kayak ada banjir dan yang lain-lainnya kan pemerintah jadi keluar uang lagi, entah itu bikin mungkin camp pengungsian, nampung rakyat dan yang lain-lainnya kan kayak gitu. Itu katanya tuh berarti ini mendukung kan, berarti benar ini body juga, ini body. Nah yang terakhir nih di sini, ini masih bagian dari body. Kenapa masih bagian dari body? Lihat ini masih kan, ini first, second, ini furthermore.
pertama-tama, kedua, dan lebih lanjut lagi, the shifting weather patterns have made it difficult for farmers to grow crops. Nah, di sini mulai ngebahas tentang pola cuaca yang bikin petani itu susah buat panen. Nah, hasilnya ya bikinnya jadi gagal panen lagi sesuai dengan apa yang sempat dipaparkan di tesis atau introduction. Nah, dan yang terakhir ini adalah apa coba yo? Betul. Ini adalah conclusion. Hah, udah jelas ya. Di sini ada tulisannya tuh, in conclusion. Nah, di conclusion ini kita nge-restate lagi. Tadi kan katanya gitu ya. Kita nge-restate lagi atau nekenin lagi apa yang kita bahas dan apa yang mau kita sampaikan. Tuh. Tadi di introduction kita ngomongin global warming, dan di sini kita ulang lagi global warming itu apa. Global warming is not a new problem katanya, nor are we solely responsible for it. But as the citizen of the world, we have to take every possible action to help overcome this issue. It is not only for us, but for all the future generation to follow. Di conclusion ini, selain kalian merestate dan menjelaskan lagi, menekankan lagi poin secara keseluruhan, kalian di sini juga benar-benar ngerahin kalimat engagement kalian atau kalimat ajakan kalian supaya mengikuti argumentasi kalian. Seperti ini kan dari awal kita udah tahu, ini udah pasti kalau si penulis itu pengen ngajak kita buat aware sama global warming. Nah, di sini si penulis juga nge-restate lagi supaya bukan nge-restate, invite us, ngajak kita lagi supaya benar-benar aware dengan kalimat yang lain, yakni dengan kata ini nih, but as the citizen of the world. Nah, dengan kata ini, but as the citizen of the world, we have to take every possible action to overcome this issue. It is not only for us, but for all the future generations to follow. Gitu katanya. Next. Sekarang kita bahas tentang language features atau gaya bahasa dari analytical exposition text itu sendiri. Nah, si analytical exposition text itu patut kalian ketahui bahwasannya menggunakan present tense. Ya, kenapa pakai present tense? Ya karena ngomonginnya ya sekarang. Jadi kita harus menggunakan present tense. Yang dimaksud present tense di sini itu bukan cuma simple, tapi bisa future, bisa perfect, dan bisa continuous. Begitu. Lalu menggunakan saying verb. Saying verb itu yang tadi, supporting argument by involving other people by using the words such as it is said. Ya, according to people say, Gunawan stated, dan yang lain-lain. Di sini kalau kita mau masukin pendapat dari para ahli atau dari mana gitu, kita gunakan kata-kata ini. Ini salah satu contoh dari kata-katanya. Kalian bisa cari lagi di Google. Lalu ada mental verb. Mental verb ini tuh related ke mental atau perasaan. Jadi kata kerja yang di situ tuh ngaitin dengan perasaan kita, kayak I believe, percaya itu kan perasaan ya. Prefer, terus agree, feel, and so on. Lalu menggunakan connecting word seperti additionally, first, second, not only, furthermore, and etc. Kenapa kita perlu menggunakan connecting word? Ya supaya tulisan kita tuh enak dibaca dan terasa gitu, dari paragraf ke paragraf selanjutnya itu loncatnya nggak kejauhan. Jadi transisinya lah, kalau PowerPoint mah transisi atau slide-nya tuh mulus gitu, nggak nge-lag, enak nyambung begitu. Lanjut, yakni yang kelima ada causal conjunction. Yang dimaksud dengan causal conjunction ini tuh kata hubung yang menyatakan akibat gitu. Seperti kan because, karena, terus consequently, despite, due to, for that reason, in that case, even though, yet otherwise. Begitu.
banyak contoh-contohnya ini di Google. Ini juga word that express attitude juga sama. Ini ada di Google semua, kalian bisa baca. Nah, ini. Nah, terus yang nomor 7 nih, ini yang paling penting tentang persuasive technique. Di sini saya masukin dua, yakni teknik yang menarik gitu, atau buat ngajak itu bikin orang tertarik itu, yang pertama adalah menggunakan generalisasi untuk mensupport viewpoints atau argumen kalian. Ya seperti personal beliefs dan definisi-definisi umum gitu. Dan yang kedua adalah give concrete evidence. Berikanlah bukti nyata. Itu yang paling penting. Pembaca itu pasti senang dengan bukti yang nyata. Kalau kita bisa ngasih bukti yang nyata, saya yakin banyak orang akan tertarik dengan apa yang kita utarakan di situ. Alhamdulillah students, ternyata slide sudah habis. Barangkali sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sekali atas perhatiannya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, student.